Neyse ki. Faria berkata, meminta izin bukanlah diriku. Gibi bir huyum yok. Faria lalu keluar dari ruangan raja. Gidelim. Dan di sana ada Qasem Sultan. Qasem pun yang merasa kalau mereka akan semakin dekat. Ia pun berpesan pada Melek, jangan biarkan putri datang kemari tanpa sepengetahuanku lagi. Adam buraya gelmesin bir daha. Di kediaman Hejarfen, Kemenkes datang ke sana. Evlia pun berkata, jadi itu adalah pertumpahan darah. Kemenkes menjawab, ya, para pengkhianat menangis dan memohon belas kasih, tapi tidak ada gunanya. Mendakka dukka. Tövbe estağfurullah. Koyma. Hejarfen pun kemudian memberikan minuman beralkohol kepada Evlia. Namun Evlia berkata bahwa dia tidak minum alkohol. Allah Allah. Yahu içmeyeceğim. Bu silahtaram hoş geldin. Tidak lama Silahtar pun datang ke sana. Silahtar berkata, kalian berpesta tanpa diriku. Hejarfen menjawab, kami mengira kamu tidak datang karena kamu bersama Esther Hatun. Esrar Hatun'laydın ya. Herkesi kendin Evlia pun berkata, dia tidak seperti dirimu. Dia tidak akan tidur dengan setiap wanita. Esther Hatun adalah tangan kanan dari Qasem Sultan. Hejarfen pun menjawab, Silahtar juga adalah tangan kanan raja. Padişahımızın sağ kolu. Doğru söylemedim mi? Çok güzel. Çok dikkatlisin gerçekten. Ağlar. Silahtar pun kemudian berkata, kalian berhentilah bercanda. Apakah ada kabar dari gereja? Evlia menjawab, kami setiap hari datang ke sana dan berkumpul, tapi belum ada hal yang signifikan. Tam bir şey olmadı. Kembali ke istana, Qasem pun mengunjungi anaknya. Hoş geldiniz. Qasem berkata, aku sangat khawatir. Aku harap para pengkhianat itu mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Raja pun menjawab, terima kasih padamu Valide. Namun ada satu hal, pemberontak yang menyerang rumah Esther, Kumru, kamu tidak memberitahukanku apa ancaman yang mereka katakan padamu. Qasem menjawab, mereka mengatakan apa yang selalu mereka katakan. Raja pun menjawab, beritahukan saja apa yang mereka katakan. Qasem pun menjawab, mereka mengatakan akan menurunkanmu dari tahta, dan mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan pada Osman. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu putraku. Aku berjanji padamu, selama aku masih hidup, tahta itu adalah milikmu. Müddetçe taht senindir. Taht zaten benim var. Raja pun menjawab, tahta itu sudah menjadi milikku Valide. Itu akan menjadi milikku, apakah kamu masih hidup atau tidak. Qasem pun menjadi terdiam. Seharusnya Raja tidak mengucapkan perkataan yang menyakiti ibunya seperti itu. Qasem pun pergi dari sana tanpa kata. Kembali kepada Kemenkes. Kemenkes berkata, pergilah ke bar, ke kafe, dan serikat dagang. Kita akan memiliki penjaga di mana-mana, dan mereka akan memberitahukan pada kita apa yang mereka dengar. Silahtar juga berbicara, karena Raja ingin mengetahui segalanya. Meyhaneleri o dolaşsın. Evlia pun kemudian menunjuk Hejarfen yang akan pergi ke bar. Hejarfen bertanya, mengapa? Evlia menjawab, karena aku adalah orang yang mengumandangkan azan. Hejarfen pun menjawab, aku lupa. Evlia lalu berkata, jika seseorang melihatku, mereka akan mengadu pada ayahku, dan ayahku akan memukulku dan akan membunuhku. Anamın yanına gönderir. Senin pederin mi? Kemenkes pun berkata, ayahmu Mehmet Cili Efendi juga pasti akan membunuh kami semua. Mehmet Zilli Efendi hepimizi ananın yanına gönderir. Keesokan harinya, Qasem dan Mufti bertemu di taman. Mufti berkata, setelah apa yang terjadi, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Aku sangat bersedih atas berakhirnya pemerintahanmu. Qasem pun menjawab, ini bukanlah menjadi tempatku untuk mendiskusikan keputusan dari putraku. Mufti pun berkata, segalanya berubah dengan cepat. Sipahi yang melarikan diri menjadi marah. Amit-amit, jika hari ini mereka pergi ke rumah Esther Hatun,
maka mereka bisa datang ke rumah kita esok hari. Kosem pun bertanya, apa nasihatmu? Mufti pun menjawab, situasi sangat berat dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah sangat sulit. Kita butuh cahaya matahari. Jangan lepaskan tanganmu dari urusan negara sultana. Raja membutuhkan pengalamanmu, karena orang-orang di dekatnya tidak mampu menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Kosem pun menjawab, aku adalah Valide Sultan Ahijade. Aku tidak akan pernah berhenti bekerja untuk negara ini. Tidak masalah apakah itu malam atau musim dingin. Kışsa kış. Di lain sisi, Atike dan Putri nampak sedang berlatih pedang. Ternyata Atike tetap melakukan apa yang diinginkannya. Di lain sisi, Raja sedang berada di kandang kuda. Dağlar delisi. Hünkârım, Lalu kemudian, Sinan pun datang menemui Raja. Raja bertanya, apakah dekret untuk Mehmet Pasha telah dikirim? Sinan pun menjawab, aku telah mengirimnya Rajaku. Aku yakin dia akan mengurusnya. icabına bakacaktır. İşvan'dan geldi. Daha evvel Surat ini dari Pangeran Isfan. Dia akhirnya membalas surat yang telah dikirim sebelumnya. Raja pun membaca surat itu. Isinya begini. Ekselansları Sultan Murat. Yang mulia Sultan Murad, sangat menyakitkan bagiku mengetahui bahwa keponakanku Faria melarikan diri ke negaramu dan berlindung padamu. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengambil tahtaku. Amacı var, tahtımı ele geçirmek. Bu amacına ulaşmak için Bagaimana bisa kamu melindungi yang bahkan membunuh seorang kardinal untuk mencapai tujuannya? Sesuai kesepakatan kita, kita bergabung pada Kekaisaran Ottoman hanya dalam urusan luar negeri. dili nasıl koruyabilirsiniz? Biz yıllardır anlaşmamız gereği Dan Faria Berkeland hanya dalam urusan eksternal. Jadi aku tidak harus menjelaskannya kepada siapapun. Oleh karena itu, saya dengan hormat meminta Anda untuk mengirim Faria kembali ke negara saya. devletimizle bağlıyız. Faria Bentland ise açıklama yapmak zorunda değil. Göndermenizi saygıyla arz ederim.